sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah zikir atau jemaah maulid, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan, karena ini sebatas pencerahan bagaimana jiwa kita cerah, bagaimana hati kita cerah, bagaimana kita atau rohani kita cerah. Tentu diharapkan hadirkan hati kita, hadirnya iman, naik ke jenjang yakin sampai ke takwa. Sebaik-baik takwa adalah berserah diri. Olehnya itu yang paling menentukan saat ini di diri kita, ketika Allah menatap kita, mari menyadari sasaran pandangan Allah adanya di hati kita. Innamal a'malu binniyat. Mari sadar bahwa kita ditatap oleh Allah, dan mari yakini. Kemudian tentunya lebih pas, lebih nikmat rasanya, dan tidak ada keraguan di dalamnya ketika merasakan pandangan Allah. Lalu kita mengisi dengan memuji Allah, mensyukuri segala nikmat yang Allah karuniakan saat ini. Dirasakan itu rasa memuji, lalu kita lepaskan lewat lisan agar bernilai, bermakna. Itulah kecerdasan spiritual. Ketika apa yang diucapkan penuh makna dan bernilai di mata Allah. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah yang paling dikasihi dan disayangi, tentunya yang paling dicintai. Jika kita ingin dikasihi dan disayangi atau dicintai, mari dekati yang disayangi dan dicintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada malam hari ini, sahabatku dan saudaraku, kita mengadakan peringatan Maulid. Ini adalah ekspresi cinta. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya bertanya kepada kita, atau mari bertanya pada diri kita. Tuhan yang dulu, Tuhannya Rasulullah, dengan Tuhan sekarang, Tuhan kita, apa sama atau beda? Sama. Kasih sayangnya Allah kepada Nabi kita dengan kasih sayang Allah saat ini, apa sama? Sama. Itu kesadaran Allah. Agar jiwa ini menjadi tenang. Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang sama, dan kasih sayang Allah sama. Lurus, terang. Apa itu benar? Melempuna mata aja. Lurus lagi terang.
tidak belok-belok, tidak bengkok-bengkok. Agar kita benar-benar menyadari dan meyakini, lalu kita merasakan itu cinta Allah. Jadi ini ungkapan cinta. Laqad qala lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat perangai, akhlak, sifat yang indah. Indah. Itu ditawarkan ke kita agar kita pun menjadi indah ini akhlak, terkhusus hubungan kita kepada Allah, dan kita nyatakan hubungan itu kepada sesama makhluk. Kita ditawari itu karena hakikatnya jika seorang atau kita ini ada hasrat pada diri ini, nanti terpenuhi itu rasa bahagia, rasa senang, rasa damai, tentram ketika terpenuhi akhlaknya Nabi kepada diri kita. Inti akhlaknya Nabi kepada ini, barulah terpenuhi harapan kita untuk bahagia. Perlu dicamkan itu. Selain itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pastilah dan pastikan tidak akan pernah kita mendapatkan namanya bahagia. Sekarang ini, saat kita ini kita berada di tengah-tengah rahasia apa yang ada di langit 7 lapis dan rahasia apa yang ada di bumi 7 lapis ke bawah. Ya mesti kita tahu rahasianya. Karena kalau kita tidak tahu, maka proses atau makna hidup ini, kita menjalani hidup ini, tidak punya tujuan dan sasaran yang pasti. Dan yang pastinya harus jelas. Untuk jelas, Rasulullah tampil untuk membedakan yang hak dan yang batil, yang mengarah kedua arah atas dan arah bawah, atau yang mudah dimengerti, amalan yang diangkat ke langit, atau amalan justru terbawa ke bawah paling dasar, yang 7 lapis ke bawah ini. Dengan adanya Nabi, itu ungkapan kasih sayang Allah kepada kita melalui kekasihnya, agar hidup kita ini bernilai sebagai amalan langit. Perlu dipahami, perlu kita pahami dan menyadari bahwa harus kita mendapatkan yang terbaik. Harus kita optimis, tidak boleh kita pesimis dalam hidup. Untuk optimis, sempurnanya ada di Rasulullah.
ingki dina bitta agar bernilai hidup tak, agar jelas sasaran hidup kita atau tujuan hidup kita. Jadi sahabatku dan saudaraku, jamaah majelis zikir atau jamaah maulid, memperingati Nabi atau mengenang Rasulullah, dan yang jelasnya ungkapan cinta ini, ya ekspresi cinta ini, kita pun berharap seperti dasar hidupnya Nabi adalah cinta. Ya. Dan itu semua merujuk, mengarah kepada nilai atau makna, ya, yang penuh rahasia di atas ubung-ubung kita ini ke atas. Pitul lapit tajanna panabit tawe ditembus mendra. Nurnya pi Rasulullah atau nilainya pi Rasulullah, akhlaknya pi Rasulullah, ibadahnya pi Rasulullah, baru bisa terangkat naik yang ditunjuk sebagai rahasia apa yang ada di langit. Nah sekarang untuk menemukan ini rahasia, ini saat sekarang ini, siapa yang mengikuti Rasulullah, siapa yang memperindah akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah, maka itu akhlak yang mampu membuka rahasia langit. Allah. Begitupun nilai-nilai ibadah, sampai kita ditawari dengan sunnah, dan sunnah inilah yang bernilai nur, cahaya, dan cahaya inilah yang bisa menembus 7 lapis ke atas, bahkan melampaui 7 lapis. Di dunia spiritual, di dunia hakikat, ketika nur rindu di hati kita, terasa rindu diawali dengan keyakinan, yakin akan Allah, terbawa kita larut dalam rindu kepada Allah, yakini bahwa hatimu ketika itu berada di Baitul Ma'mur. Ya senapa lagi di atasnya 7 lapis ini, yang berhak menempati itu ditujukan hanya kepada umatnya Rasulullah. Allahumma salli. Karena umat-umat terdahulu ini atau dibawa oleh para nabi, 124.000 nabi, batas atau jenjang untuk mendapatkan nilai rahasia makna di langit hanya sampai di 7 lapis ke atas. Tepatnya yang ditempati oleh kekasih Allah namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu yang tertinggi, tapi buat kita diperuntukkan untuk kita, karena kita bagian daripada Nabi yang terbaik. Kita umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya bukan seorang nabi. Kita bukan standar nabi, tapi nilai dan makna bisa melampaui 7 lapis ke atas. Itulah nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, dengan mudah kita mengucapkan cinta, ringan rasanya, dan untuk melakukan memenuhi itu cinta pun mudah, tapi hakikatnya sangat tinggi nilainya. Sahabatku, itu dikhususkan buat Rasulullah dan umatnya sampai ke kita ini.
Artinya mari sadari itu, mari yakini itu, mari rasakan itu, agar nyata betul bahwa di atas ubung-ubung kita ini, yang letaknya di atas kita 7 lapis ini, benar-benar bermakna dan bernilai, dan kita meyakini dan menerima tawaran Allah itu. Inilah ajakan harus kita optimis. Kalau sehubungan dengan kehidupan setelah ini, harus kita optimis, harus meraih yang terbaik. Jangan kita bilang atau kita punya standar yang penting selamat kah? Tidak. Ya, karena peluang itu ada. Inilah yang dimaksud bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rahmat segenap seluruh alam, dan seluruh alam ini menerima nurnya Rasulullah bagi yang mau mengikuti. Kita lagi ini ditawari, kita lagi ini ditawarkan. Ringan rasanya itu cinta, tapi hakikatnya sangat tinggi. Karena sesungguhnya sahabatku, orang yang merasakan itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, artinya saat itu ada nur yang bisa melampaui 7 petala langit, bahkan Baitul Ma'mur, sampai ke arasnya Allah Ta'ala. Ini ekspresi kita ya dengan bermaulid, berkumpul, ya, menghubungkan tali kasih sayang, karena di dalamnya tali kasih sayang ada cinta, dan cinta inilah yang dinilai. Maka di ulama sufi, kiblatnya ini tubuh ada di Baitullah, tempatnya dan letaknya di Makkatul Mukarram, engkau di Makkah, tanah suci. Tapi hatinya orang mukmin, hatinya orang beriman, kiblatnya di Baitul Ma'mur. Kiblatnya rohaninya orang mukmin, ruhnya berkiblat di aras. Itu sering kita dengar. Sering kita dengar, tapi jarang kita mengetahui bahwa seperti apa tandanya, seperti apa rasanya kalau hati ini berkiblat di Baitul Ma'mur. Mengolah hatiku ya di Baitul Ma'mur, artinya mengolah hatiku di Allah Ta'ala karena rindu. Mengolo nyawaku karena cinta, mengolo nyawaku di aras, artinya saat itu kita merasakan cinta kepada Allah. Jadi pertemuan yang sederhana ini, di tempat yang sederhana ini, ya, sederhana, kecil kapasitasnya, tapi hakikatnya sahabatku dan saudaraku, melampaui 7 lapis petala langit, melampaui Baitul Ma'mur sampai ke aras. Maka dia melumpuh. Kalau standar nilai karena Allah, tidak ada yang di atasnya. Tapi kalau karena sehubungan dengan kepentingan nafsu jiwa, standarnya ada di bumi, batas bumi saja. Tapi kalau kita melakukan karena Allah dan Rasulullah, insya Allah nur ini bisa melampaui langit demi langit.
Dia rahmatan lil alamin. Inilah yang ditawarkan ke kita ketika kita melakukan salat seperti itu. Aqimus salata li zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Ketika Allah yang kamu ingat, artinya kau melampaui semua alam. Karena Allah lah yang maha besar, maha agung, maha mulia. Ketika jiwa ini menyadari bahwa Allah itu maha agung, maka jiwamu berada di jenjang melampaui semua alam. Begitu umatnya Rasulullah. Patajana Nabi Talatiwi. Inilah yang dimaksud sahabatku, saudaraku, ketika disebut nama Rasulullah lalu kita tidak berselawat, itulah orang yang paling kikir, karena tidak sadar dan tidak menyadari ini di mana posisi Rasulullah. Begitu pun umatnya, umat yang terbaik. Mari kita sadar, mari kenali Rasulullah. Karena kalau tidak kenal sebatas syariat saja, kita kenal sebatas perintah dan larangan melalui Rasulullah, tanpa kita mencerdaskan ini spiritual, melihat makna dan nilai, bahwa nilai Rasulullah begini, maknanya begini, agar kita semakin mengenal Rasulullah, semakin cinta sama Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, artinya kita cinta sama Allah. Karena setiap diri tidak akan pernah bisa sanggup mencintai Allah jika bukan nurnya Rasulullah, jika bukan cintanya Rasulullah. Dia mulai, kau akan tidak sanggup mentaati Allah jika itu bukan nur ketaatan dari Rasulullah. Ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Kenal Allah, mestilah kenal Rasulullah. Disadari itu agar tidak berpisah ini. Dia nasara pengolah ta'ala subhanahu bita. Lakumu tongongi pengolah ta'ala isengi, maka dero tongongi tongo boleh kutu nabita. Itulah arti Nur Muhammad. Tajana panabita. Kebenaran Rasulullah yang berpihak di jiwata atau di hati atau di rohanita, baru kita bisa benarkan Allah. Percaya. Ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Ketika kita sungguh mengenali dan menyadari ini, sadar akan ini, barulah kita mampu mencintai Rasulullah. Karena sungguh mengenal. Kenal maka tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dan ketika kita cinta kepada Allah, mari sadar, aja mau pasaran pengolah ta'ala si banabita. Dan ketika kita menyadari ini sahabatku, mudahlah kita menangkal atau memahami, mengetahui bahwa tidak ada peluang buat kita untuk riak melakukan amalan, karena ini amalan langit. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika bukan akhlaknya Rasulullah, bukan nilai ibadahnya Nabi, amalan, karena amalan itu maksudnya perbuatan. Amalan baik ada Rasulullah, amalan buruk ada Abu Jahal. Atau garis miring iblis. Itu letaknya 7 lapis ke bawah. Begitu rahasianya. Maka deniga misengi atau runtu delima dalil 5 qul huwallahu ahad Allahu samad
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ya, jika tahu rahasianya ini, maka akan tahu rahasia apa yang ada di langit, rahasia apa yang ada di bumi. Bumi yang paling bawah, 7 lapis di bawah atas ini. Jadi nilainya Abu Jahal yang terkadang kita pakai itu nilai, terkadang kita pakai itu sifat, terkadang kita pakai itu amalannya Abu Jahal atau iblis. Sadari, isengi, maka engkau koyawa. Kamu berada, amalanmu itu berada di lapisan 7 ke bawah. Amalan gelap aslinya petang. Nurnya iblis, tajana iblis petang. Gelap gulita. Jadi nak kupikau kisalah atau kita berpikir negatif, berpikir buruk, tahu, sadari bahwa pikiranmu itu berada di bawah. Amalan bumi namanya, lapisan tanah, amalan gelap. Lebih-lebih kalau sudah di hati, ada sifatnya iblis di hati. Bagaimana sifatnya iblis? Iri, dengki, benci, sombong, hasud atau provokator. Sadari bahwa nilaimu dan keberadaanmu saat itu engkau koyawa. Begitu sahabat, saudaraku. Jadi mari sadari itu agar kita tidak berada di posisi bawah. Dia itu si bawah Nabi kita percaya. Inilah yang mau diobati dan kesan maulid ini agar kita terkenal dan kesan pesannya maulid ini selalu hadir di jiwa kita. Bukan kesan pesannya Abu Jahal, tapi mesti kita tahu, menyadari bahwa kalau saya melakukan hal seperti ini, maka tempat dan posisi saya ingkeyawa. Jadi 7 lapis di sini, 7 lapis di bawah ini, saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mari selalu muhasabah, mari selalu bercermin diri. Tangai ya letak, tangai gauta. Tatap ini akhlak kita, mulai dari bangun sampai tertidur. Di mana saya posisiku? Berada di posisi atas atau di bawah? Bersama Rasulullah atau bersama Abu Jahal? Rakoyawa kitabe. Alam barsak namanya. Alam kubur. Alam dikubur, alam dikurung. Kita terikat oleh ruang dan waktu karena kita dipersiapkan, dihisap, diadili namanya. Semua perbuatan buruk sebesar sarah disimpan di bawah. Artinya disimpan bawah. Siapa yang melakukan? Kita. Berarti kita bersama amalan itu. Engkau kiawa. Tapi kalau cerdas ki, pandai ki, orang yang paling cerdas di antara kita adalah ketika berbuat salah memohon maaf, mila toba rupang dengan caranya Rasulullah. Aku caranya Rasulullah petang, gelap dibuat menjadi bercahaya. Jadi tajam. Jadi sahabatku dan saudaraku, kehadiran kita ini karena ini hikmah maulid. Mesti ada kita petik pesan, kesan dan pesan apa. Dan ini ungkapan cinta, ekspresi cinta. Mari kita pertahankan ini istiqamah mencinta Rasulullah. Karena ini tajam kami nama tandre.
apapun yang kita lakukan semua bernilai cinta. Karena mencintai Rasulullah artinya mencintai perangainya, akhlak. Karena di situ ada keindahan, artinya di situ ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di situ akan diangkat derajat setiap diri. Ya, amalan-amalan langit yang dilakukan. Tapi kapan sebaliknya, maka itu adalah amalan bumi ke bawah. Pastikan begitu agar kita dengan tidak mudah melakukan hal-hal buruk. Melakukan buruk ya awak itu diparesaki. Nak diparesaki dia pelicalaki nah malah dia dikasih. Jadi disadarilah setiap 7 anggota badan ini maka dipohon ngaji. Aku kita kau ungkapi nabita. Betulnya ini pandangan amalannya ini matamu ini ungkapi dilangi ini lainnya. Jika engkau berbicara ungkapi nabi takur. Nilainya nabi berarti iya iro bicara mungkin itu dilangi menrei. Iya. Dia gaya. Jika engkau mendengar, terutama sekarang sahabatku dan saudaraku, apa yang selalu digenggam dan dibawa kemana saja, bahkan hampir sebagian waktu kita yang terbanyak ada di genggaman kita di HP. Jagai lalu di paring kalingata engkau mega Nabi tak atau Abu Jahal. Sekarang ini yang jadi ini. Bangun tidur ini yang pertama. Tidak jadi masalah pegan ini. Tapi tangai itai ingkalinya ingkami Nabi takro. Buka ini cari lalu Nabi tak. Cari ceramah atau mengaji. Tajana tu Nabi tak tu. Tapi nakola lagi dita setoya lemu maka yoro ahlak yoro itu nilaimu iya nilai bumi inti yawa peta kabut nonre gelap, makanya itu simbolnya di bawah ini tidak ada matahari, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tapi di atas ada matahari, ada bulan, ada bintang. Mata aja yase iya yawa mau petang, di bawah ini gelap gulita. Tapi yang pastinya kalau nak pediaga Nabi kita berjalan tidak ada Rasulullah, iya, percaya sahabat, iya. Sudah berapa lama Mi? Ada setengah jam atau lewat Mi? Ada setengah jam. Ada setengah jam. Oh iya, minta maaf kalau terlalu lama. Karena kalau soal begini artinya mari kita saling mengasah ini kadar iman tak, kesadaran jiwa tak bahwa hidup ini ya tidak lama hidup dan ada kehidupan yang menanti kita, dan kehidupan itulah yang pasti. Itu aslinya hidup. Di sini bukan aslinya hidup. Ini hidup palsu. Jangan kita terlena, jangan kita terpedaya. Ya. Jadi ini artinya kita peringati, ini kita kenang ingat Rasulullah, manusia terbaik yang mengangkat derajat kita, yang mampu menyelamatkan kita ini dalam kehidupan dunia ini sampai kehidupan yang selanjutnya. Karena perjalanan yang panjang, yang sangat panjang adalah perjalanan menuju diri. Perjalanan menuju diri. Masih ada alam barzakh, alam kebangkitan atau yaumil hisab. Yang jadi penentu apakah kita selama enak jalannya ke sana menuju ke sana ini saat ini. Iya. Tapi engkau pinabita. Inilah tawaran sunnah. Itu tawaran sunnah artinya selamat. Kau bernilai seperti nilainya Rasulullah, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, beribadah seperti ibadahnya Rasulullah. Itulah
itulah yang menyelamatkan kita. Dia musalaman aku tanah Nabi ta. Percaya karena Rasulullah adalah kekasih yang paling disayangi dan dicintai. Kita pun butuh akan itu, tapi terkadang kita tidak menyadari. Kita tidak sadar, lupa, lalai, lengah dalam kehidupan karena terlalu sibuk mencintai ini, mencintai ini. Lupa cinta yang sebenarnya, lupa cinta kepada Rasulullah. Kata Nabi, jumpai aku di salatmu, salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat. Iya. Jika benar kamu cinta apa yang aku lakukan. Karena semua ekspresi akhlak dan sunnah Rasulullah itu ada di salat. Makanya ditempatkan di rumahnya Allah, tempat suci. Jika kita mau suci, diangkat derajat kita di sisi Allah, iya, tempati rumahnya. Ya Allah sudah tunjuk. Masih terkhusus kita ini majelis zikir, tadi dibacakan Fatihah. Pimpinan majelis zikir Nur Muhammad. Nurnya Muhammad itu ada di masjid. Ada di masjid. Inka di sempajangnya tajana Nabi. Saliwana sempajangnya padaki. Iya. Tajana Nabi Abu Jahal meruntuh. Aku dia masuk sumpahnya padaku. Itu amalan di bawah. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya di bawah. 7 lapis ini siap diisi oleh orang-orang munafik. Nak peliga ketajanan Nabi tayawaku. Nak ketajanan Nabi tayasek. Makor rahasiana. Dan sekarang ini, iya, kita harus bersikap. Kita harus punya kekuatan keyakinan yang kuat bahwa saya harus meramal langit. Untuk mendapatkan nilai-nilai langit mesti Rasulullah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua nilai nurnya Muhammad. Nampawe di menriasa, percaya. Tapi bukan di atas, kita beramal di bumi sini. Mameraja cuma pindah dimu cocok ni dia lah salah. Iya, dia lah salah. Tapi salah tempat. Tempatnya itu kita beramal nilai langit di sini, di bumi. Hablum minallah wa hablum minan nas tu. Iya, berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada sesama manusia. Itu nurna Nabi takwa. Caranya Nabi. Banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Kenapa dia agak tajana Nabi tak? Dengan ilmunya ini membuat jadi sombong. Ini aku masuk sombong itu nurnya siapa itu? Nurnya iblis. Iya, Pak Malampela ada ni ke apa? Mereka di kepala malu pulau mandet telok ni. Tapi ya itu saja kesimpulannya tabe. Kesan pesannya ini mau kita bawa pulang karena ada ungkapan ekspresi cinta. Bawalah cinta ini kemana saja. Cinta kepada Nabi. Jangan saat ini sekadar ini. Bawa tidur. Upojiki ya Rasulullah. Salawaki. Tapi ada getaran cinta rindu di hati perasaan. Tapi letup tu. Nak deh masalah Allahumma sallim ala kilo minap paling agak sentuhannya. Kayak nak nyambung. Kalau tu ya Allah nak pemufau. Rasakan dulu manisnya itu gula
baru diucap. Rasakan cinta dulu baru berselawat. Letu itu. Angkanya Nabi tak. Iya. Ketika itu seperti itu. Iya. Sepertinya aku dibangunkan dari tidurku. Kau membangunkan aku. Iya. Karena cinta. Kau rindu akan aku. Mudahnya kalau kaya letu. Baru pengelola ta'ala si Nabi tadi nak kena serang. Jadi Tuhan dulu dengan Tuhan sekarang. Kalau Allah yang diingat, suruh tu kita bita si bawah ki. Terkhusus kalau kita ke masjid, sahabatku, ingat itu. Nah papa diungkap lagi pesannya beliau. Ketika kau masuk lewat pintu masjid, yakini di hatimu karena masjid itu rumahnya Allah. Nah Allah tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Pandanglah dengan mata hatimu dan rasakan bahwa Rasulullah menyambut kamu waktu masuk di masjid. Itu tempat mulia karena yang mulia di situ. Mau bagian daripada yang mulia, maka masukilah masjid. Hanya ada bahasa tawara itikaf, perbanyak di masjid. Artinya kau sudah menunjuk alamatmu buat tempatku nantinya di sini. Si bawa ke pengolah ta'ala si Rasulullah maneselilino di masjid padani. Dan begitulah majelis Sikin Nur Muhammad. Kalau tidak seperti itu agak gunanya saya mau pengaji bela nah iya itu dah jalan kaki tu ke masjid. Namu matandra gurumu naliwa lagi bicara mana kode ko gala lalu masjid tabe upadan engkau lalu ko di masjid panas solrom peloro kapali iya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.